Shalom, selamat pagi. Hari ini, Rabu 22 Oktober 2025. Bacaan Alkitab terdapat pada yang pertama, Kidung Agung 8 ayat 4-7. Dan yang kedua, Yehezkiel 3 ayat 22-27. Ayat Nats terdapat pada yang pertama, Yeremia pasal 32 ayat 42 berbunyi, "Beginilah firman Tuhan, seperti aku mendatangkan kepada bangsa ini segenap malapetaka yang hebat ini, demikianlah aku mendatangkan ke atas mereka keberuntungan yang kujanjikan kepada mereka." Dan yang kedua, 2 Korintus pasal 1 ayat 7 berbunyi, "Pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami." Renungan berjudul Tuhan tidak pernah meninggalkan. Pernahkah kita mendengarkan kata-kata perumpamaan ini? Seorang petani tidak akan pernah meninggalkan ladangnya hanya karena musim badai. Ia tahu bahwa badai boleh mengguncang, tapi musim panen akan datang jika ia tetap merawat benihnya. Begitu pula Tuhan terhadap kita. Kita gambarkan bahwa Tuhan bagaikan petani yang tidak pernah meninggalkan ladang kehidupan umatnya, walaupun musim kelam dan badai kehidupan kadang datang silih berganti. Nabi Yeremia mengalami dan menyatakan imannya, bahwa Tuhan yang sama, yang berdaulat atas penderitaan kita, adalah Tuhan yang sama yang menjamin penghiburan dan pemulihan kita. Dalam Yeremia 32 ayat 42 dituliskan, "Seperti aku mendatangkan kepada bangsa ini segenap malapetaka, demikianlah aku mendatang ke atas mereka keberuntungan yang kujanjikan." Ayat ini berlatar situasi yang sangat gelap bagi bangsa Israel. Ketika Yerusalem akan jatuh, dan bangsa itu akan dibuang ke Babel. Namun, Tuhan menegaskan bahwa musim malapetaka bukan akhir cerita. Ia punya rencana pemulihan, dan berkat-Nya tidak dibatalkan oleh dosa masa lalu. Tuhan menggunakan realitas penderitaan mereka saat itu sebagai meterai untuk menjamin realitas pemulihan di masa depan. Dia adalah Allah yang adil yang mendisiplinkan, tetapi juga Allah yang setia yang memulihkan. Dia tidak pernah meninggalkan umat-Nya dalam kehancuran selamanya. Berpadanan dengan itu, Paulus juga menguatkan dalam 2 Korintus 1 ayat 7, bahwa penderitaan umat bukanlah kehancuran melainkan bagian dari proses untuk merasakan penghiburan sejati. Sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan. Artinya, penderitaan dan penghiburan bukan dua hal yang terpisah, tetapi berjalan bersama dalam rencana Allah. Jika hari ini, kita sedang berada dalam musim badai, penderitaan, kekecewaan karena dikhianati, kehilangan orang yang dikasihi, dihimpit beban ekonomi, atau bergumul dalam kesendirian, ingatlah bahwa Tuhan belum selesai bekerja. Tuhan sedang menyuburkan tanah hatimu, menanti waktu yang terbaik untuk menumbuhkan penghiburan dan pemulihan yang sejati. Hari ini, apapun malapetaka atau kesengsaraan yang sedang kita hadapi, peganglah kedua janji ini. Tuhan melihat, Dia berdaulat, dan Dia telah menjamin bahwa di sisi lain dari penderitaan ini, ada keberuntungan dan penghiburan yang telah Dia sediakan bagi kita. Ia tidak akan pernah gagal menuai apa yang telah Dia janjikan.